Oke, selamat siang. Saya Bagus Tanggara. Kebetulan diminta oleh rekan-rekan di partai, baik dari Golkar, Nasdem, dan Demokrat, untuk mewakili kebetulan sebagai wakil wali kota periode selanjutnya. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan ada beberapa program rencana yang sebenarnya rencana ini sudah jauh-jauh hari yang pengen sekali saya realisasikan, tetapi kebentur birokrasi, kebentur ya banyak hal. Di antaranya program yang pertama di mana bisa membuka lapangan pekerjaan ya kurang lebih 15.000 dalam kondisi Covid seperti ini pun bisa terrealisasi. Yang penting kesanggupan ya pemberi kebijakan memberikan wewenang kepada kami. Jadi bisa kami bangun. Rencana kami bangun eksklusif marina di seputaran Denpasar Selatan. Layoutnya sedang kami siapkan, dan kebetulan juga investornya pun dalam kondisi Covid seperti ini pun masih kita tetap komunikasi, karena bahkan bisnis ini tidak tergantung Covid gitu. Jadi marina ini memang dibutuhkan oleh Bali, khususnya Denpasar, apalagi kita punya tempat yang cukup ya bagus sekali, yaitu di daerah pertemuan antara Sanur dan Serangan. Itu ada kayak semacam itu ya, teluk bagus sekali di sana, dan kita sudah sempat survei ke sana dan beliau sangat tertarik sekali. Itu yang pertama, bisa membangun di sana dan bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa sampai 15.000 saudara-saudara kita bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Yang kedua, ke barat sedikit dari Serangan, kita lihat ya, ada gunung yang megah sekali. Ada tulisannya lagi sekarang tuh. Saya sangat malu sekali. Kenapa nggak ditulis Welcome to Bali gitu ya? Welcome to TPA. Waduh, di mana muka kita? Maaf ya. Jadi coba lihat tuh, dari masuk kita tol ada TPA. Kenapa harus TPA diisi di situ? Mestinya Welcome to Denpasar or Welcome to Bali. Kan mestinya begitu. Coba deh ke sana. Kalau bisa dirubah deh secepatnya gitu ya. Itu sebenarnya ladang emas itu. Ya, saya punya rekanan yang tukang garuk-garuk sampah di sana. Itu penghasilannya 5 juta sampai 10 juta per hari loh. Nah, kenapa nggak kita create? Dan kebetulan juga saya punya teknologi untuk mengelola itu. Bahkan bisa dijadikan biogas, bisa jadikan listrik, dan juga untuk buat paving stone kayak kita pakai di jalan-jalan ini juga bisa. Pavingisasi itu sumbernya dari sana, bahannya itu bisa diolah. Itu menjadi PAD kita gitu. Kenapa dibiarkan menumpuk sampai waduh tinggi sekali gitu. Kan sangat tercoreng Denpasar ini. Ketika orang keluar dari tol itu akan tanya, syukur sekarang udah dibabat, ditanemin, ada pohon-pohon, dulu kan enggak. Tapi yang paling jelek itu kan penyakit, baunya itu kalau pas hujan. Saya tinggal di seputar dekat Badung Dirnon sini, itu padahal jarak ke sana itu hampir 5 kilo ya. Itu baunya sampai di rumah itu juga, apalagi orang yang tinggal di sebelah itu. Nah, siapa yang concern untuk ini? Itu kalau kami nanti, ya kasih saya waktu 6 bulan lah, itu selesai kok. Ya, yang penting mari sama-sama dukung program kami ini program kebersamaan, dan bagaimana menciptakan create sumber-sumber income yang baru untuk, ya kalau orang bilang kalau di pemerintahan, buat perusda yang lebih banyak lagi, sehingga ke depan Denpasar khususnya, Bali pada umumnya punya kantong-kantong uang yang jelas. Jadi biar nggak seperti saya sering sampaikan bahwa orang tua saya, penglingsir saya pernah berkata kepada saya bahwa Bali ini pabrik susu hebat, terkenal ke seluruh dunia. Tapi nak Bali sing tahen minum susunya gitu. Nah, artinya apa? Ayo, ya saya akan sumbangkan ide tiang ini. Jadi atau tidak pun saya sebagai wakil wali kota nanti ke depan. Nah, jadi seperti itu. Silakan bagi rekan-rekan yang memang nanti tertarik dengan ide-ide ini, silakan datang mampir ke tempat kami di Tukat Balian 15, kebetulan kampus orang tua kami sedang mengelolanya sekarang di sini. Ya kan enak, tempatnya bisa nongkrong. Jadi kita bisa sharing untuk Denpasar, apalagi untuk Bali pada khususnya. Jadi Bali ini harus cepat punya tempat, destinasi baru, harus terus developing, harus berkembang terus nih, berinovasi terus. Tidak mandak stagnan seperti ini. Tidak ada tempat orang untuk Bali ini kemana? Ubud gitu aja. Kemana lagi? Cuman itu aja. Jadi harus punya destinasi baru.
Jadi itu dua ya. Pertama itu marina yang di setup harus segera kita bangun karena apa? Itu pasarnya sudah luar biasa, akan banyak sekali itu. Ya, mereka akan nitipkan yacht-yachtnya mereka di luar negeri itu akan ditaruh saja di sini, bahkan mereka pakai pun tidak kadang-kadang itu. Karena di Ibiza sana ada sebuah marina, eksklusif marina, itu daily-nya per harinya mereka bayar kurang lebih sampai 1.500 euro loh. Kalau itu di rupiah itu ya hitung aja kali 10.000 berarti udah 15 juta ya nggak? Euro kan 16.000 apa 17.000 sekarang ya. Itu udah 25 juta loh untuk naruh aja per hari loh. Padahal kita nggak jual kamar itu, orang dia nitip aja yachtnya di situ. Nah kalau kita bisa siapkan 1.000 tempat di situ kan sudah berapa miliar per hari itu, per hari loh hitungannya. Nah itu daripada sekarang nggak jelas tempat kita nggak pernah tata, kita nggak ada yang inisiator untuk melakukan itu kan nggak ada. Ya semoga lah dengan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa menjadi feedback untuk bersama bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan untuk kepentingan pribadi jengah. Ayo Denpasar nih harus segera di setup sesuatu yang berbeda, harus ada sesuatu yang lebih bisa mengungguli. Badung bisa seperti itu, Denpasar harus bisa lebih gitu. Ibaratnya kan batasnya kan cuman ya Badung sama Denpasar ini kan tipis sekali. Badung ini triliunan dolar, tapi kok Denpasar nothing gitu. Nah harus ada nih yang ayo sama-sama kita create ide-ide yang kalau bilang yang super extraordinary ya, artinya yang hebat nih. Saya siap sumbangkan ide-ide itu sehingga Denpasar atau Bali pada umumnya akan punya trademark yang lebih dahsyat di kemudian hari. Selanjutnya ide saya yang lain di samping marina, water treatment, sampah. Saya dan rekan-rekan ahli IT, saya biarpun nggak terlalu jauh mendalamin IT, pengen sekali membuat sebuah inkuburator sekelas terbesar di Asia Tenggara gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajak para milenial itu untuk mereka create sekarang, jadi entrepreneur. Karena banyak sekali yang bisa dilakukan hal-hal itu kepada anak-anak muda kita biar terarah. Yang lebih dahsyat lagi, ide saya bagaimana Bali ini bisa seperti Singapura gitu. Singapura itu punya apa? Nggak punya apa, tapi dia bisa menguasai teknologi, semua transaksi, trading, dan semuanya bisa ada di Singapura. Kenapa Bali nggak bisa? Bisa! Bahkan yang punya Gojek itu sebenarnya kan orang Indonesia, ya nggak? Kenapa terus diadopsi, dibeli sama luar, itu karena apa? Tidak adanya yang membackup mereka. Banyak kok ide-ide brilian itu dari negara kita, dari Indonesia. Bahkan dari Bali pun ada. Nah, yang pengen mengajak kepada rekan-rekan semuanya untuk mari kita bersama-sama sekali ragering ya di seni dan budaya kita biasanya ngiring angin serana ngayah nih gitu loh. Jadi semoga apa yang aturan kita ini kita bisa lakukan bersama demi nanti ke depan anak cucu kita tidak akan menanyakan lagi kijabo pidan ini Bali ini kija nak lingsir tiang gitu. Mestinya ke depan itu anak-anak kita sudah bergelimpangan dolar, mereka tidak berpikir lagi, sehingga dia cuma create untuk menjaga Balinya saja. Sehingga dari sekarang bensinnya udah kita siapkan gitu. Jangan sampai di kemudian hari bensinnya tidak ada, Balinya sudah dikapling-kapling, terus tanggung jawab moral kita kepada anak kita seperti apa. Nah, jadi 5 ide yang saya siapkan. Saya yakin itu akan mencetak triliunan dollars untuk Denpasar. Semoga ya semua dalam hal ini bisa menyikapi dengan kepala dingin, bisa menerima ide. Ini baru ide, tetapi saya biasanya kalau punya ide itu terus didukung dan jangan saya diganggu. Saya yakin 90% saya bisa realisasikan. Jadi itu dulu. Terima kasih. Selamat sore.